Kakek, demi membuktikan bahwa susu hantu lebih bergizi daripada susu api, ternyata melemparku yang baru lahir ke dalam peti mati hantu wanita. Dan aku benar-benar merangkak ke depan asteris-asteris hantu wanita itu. Aku pun mulai dengan lahap. Namun sejak saat itu, wanita-wanita di desa tidak bisa menghasilkan ASI lagi. Akibatnya, banyak bayi meninggal karena kekurangan gizi. Penduduk desa menganggapku pembawa sial. Berkali-kali mereka ingin membakarku. Tepat ketika konflik antara keluargaku dan warga desa mencapai puncaknya, terjadi sesuatu yang membuat seluruh warga desa iri. Siang itu, puluhan mobil mewah berhenti di depan rumahku. Orang-orang di dalam mobil, di tengah keterkejutan warga desa, melangkah masuk ke rumahku. Namun, orang-orang kaya dan berkuasa ini malah tampak rendah hati dan penuh rasa hormat. Seolah takut membuat kakekku tidak senang. Mereka masing-masing mengeluarkan sebuah undangan merah, dan dengan hormat meletakkannya di meja di samping kakek. Namun, kakek yang membelakangiku berkata, "Hari ini aku melanggar pantangan. Demi satu-satunya cucuku, dia akan memilih 9 surat nasib dari sini. Aku akan meramalkan nasib bagi 9 keluarga kalian. Setelah hari ini, dunia tidak akan lagi memiliki tangan hantu berjubah rami." Saat kakek selesai mengucapkan kata-kata ini, para pria dan wanita yang hadir menatapku dengan tegang dan penuh harapan. Kemudian, kakek menunjuk ke tumpukan undangan merah di atas meja, dan berkata lembut kepadaku, "Nak, pilih 9 dari sini. Di atasnya terdapat tanggal lahir dan jam lahir para gadis seusiamu. Mungkin saja di antara mereka ada jodohmu." Mendengar kata-kata kakek, beberapa orang yang hadir menunjukkan perubahan ekspresi halus. Namun, tak seorang pun berkata apa-apa. Aku pun memilih 9 undangan secara acak, dan menyerahkannya kepada kakek. Kakek mengusap kepalaku dengan lembut. Setelah melihat nama dan tanggal lahir di undangan, ekspresi kakek tampak sedikit aneh. Dia menghela napas pelan. Sementara itu, beberapa orang yang hadir tampak sangat bersemangat, sedangkan yang lain menunjukkan ekspresi kecewa. Aneh memang. Sejak saat itu, desa menjadi makmur dan cuaca selalu baik. Sementara itu, kakek mulai mengajariku hal-hal tentang Feng Shui, karena aku pernah meminum susu hantu. Hal-hal yang sulit dan mendalam, seperti ilmu mistik dan 5 unsur. Aku hampir selalu bisa memahami segalanya dengan cepat. Kakek seringkali menghela napas, mengatakan bahwa aku memang ditakdirkan untuk profesi ini. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Aku menerima surat penerimaan dari Universitas Pendidikan Sucheng. Dengan penuh kegembiraan, aku berlari pulang untuk memberitahu kakek. Namun, aku menemukan halaman rumah telah didirikan tenda duka sederhana. Di ruang utama, terdapat sebuah peti mati hitam pekat. Kakek duduk di sampingnya, menghisap pipa tembakaunya. Saat aku hendak bertanya, kakek tersenyum dan berkata, "Besok adalah ulang tahun ke-18-mu. Kakek tidak akan sempat merayakannya besok. Hari ini anggap saja sebagai perayaan lebih awal. Setelah sekian lama menjaga dan mendidikmu, kakek akhirnya harus pergi malam ini." Kata-kata kakek seperti petir yang menyambar kepalaku. Aku tertegun sejenak, lalu kakek menyuruhku duduk bersamanya, menemani minum, dan memberikan beberapa wasiat. "Nak, mulai malam ini, kamu harus menjaga roh kakek selama 3 malam. Dalam 3 malam ini, apapun yang terjadi, jangan keluar rumah. Setelah upacara berakhir, pergilah ke Sucheng. Jangan pernah kembali lagi. Dalam beberapa hari ke depan, akan ada beberapa orang datang untuk memberi penghormatan." Dulu, kakek pernah meramalkan nasib bagi 9 keluarga kaya itu. Jika ada di antara mereka yang membawa surat pernikahan, terimalah. Jika mereka ingin membatalkan perjanjian, abaikan saja. Mereka akan menerima akibatnya sendiri. Selama 3 malam menjaga roh ini, jika ada yang bertanya kepadamu, apakah kau mewarisi keahlian kakek, pastikan kau menyangkalnya. Jangan sekali-kali menunjukkan sedikit pun kemampuan dalam Feng Shui atau ramalan. Jika tidak, itu bisa membawa bencana besar. Setelah upacara berakhir, akan ada orang yang mengurus pemakaman kakek. Apapun yang terjadi, jangan ikut bersama mereka. Langsung tinggalkan rumah. Ingat baik-baik. Setelah kakek selesai memberi wasiat, tanpa memberiku kesempatan bertanya, beliau terus menuangkan arak untukku. Akhirnya, aku benar-benar mabuk dan tertidur pulas. Saat aku terbangun, malam telah tiba. Saat itu, kakek sudah mengenakan pakaian pemakaman, berbaring di dalam peti mati. Matanya tertutup rapat, tubuhnya dingin tanpa tanda kehidupan. Aku bersandar di sisi peti mati dan menangis terseduh-seduh. Satu-satunya keluarga yang kupunya telah pergi selamanya. Aku benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Hingga sekitar pukul 10 malam, mataku sudah bengkak karena menangis. Saat hatiku dipenuhi kesedihan, tiba-tiba angin kencang berhembus dari luar. 2 batang lilin di samping foto kakek pun padam tertiup angin. Aku menyeka air mataku, lalu mengambil korek api untuk menyalakan lilin kembali. Namun, nyala api di atas lilin itu berwarna hijau samar. Melihat pemandangan ini,
Dadaku terasa sesak. Aku segera menekan kesedihanku, dan mulai waspada terhadap lingkungan sekitar. Aku merogoh sakuku dan mengambil beberapa koin tembaga. Lalu mulai meramal. Aku melemparkan koin ke tanah sebanyak 6 kali berturut-turut. Ketika aku membaca hasil ramalan, sudut mataku mulai berkedut hebat. Hasilnya buruk. Salah satu dari 4 ramalan buruk terbesar dalam I Ching, Sui Lei Tun. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hasil ramalannya seperti ini? Saat aku bersiap untuk meramal ulang, aku merasakan sepasang mata mengawasiku dari atas tembok. Tanpa sadar, aku menoleh untuk melihatnya. Mataku langsung membelalak. Seekor musang kuning berdiri tegak di atas tembok. Dan yang lebih mengejutkan, ia menunjukkan senyum dingin yang menyeramkan layaknya manusia. Setelah itu, ia melompat turun dari tembok halaman dan menghilang. Seolah-olah ia hanya datang untuk menyapaku. Kejadian ini membuatku tiba-tiba teringat malam ulang tahunku yang ke-6. Sebelum aku berusia 6 tahun, aku memang sering sakit-sakitan. Namun, pada malam ulang tahunku yang ke-6, seluruh tubuhku tiba-tiba dipenuhi ruam yang membusuk. Namun, ketika aku bangun keesokan paginya, aku menemukan bahwa ruam di tubuhku tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Saat aku bangun, aku melihat kakek sedang membersihkan sesuatu di halaman. Saat aku melihat lebih jelas, itu adalah bangkai musang kuning. Namun, kakek tidak pernah memberitahuku apa yang terjadi malam itu. Apakah musang kuning sialan tadi datang untuk membalas dendam? Jika musang besar itu benar-benar datang untuk membuat masalah, maka malam ini tidak akan berjalan dengan tenang. Sekitar pukul 2 dini hari, aku baru saja mengisi minyak di lampu minyak. Di depan peti mati kakek, tiba-tiba, dari luar terdengar suara ayam berkokok dan anjing menggonggong. Tak lama kemudian, di depan gerbang halaman rumahku, tampak sesosok bayangan. Itu adalah seorang wanita tua yang bertumpu pada tongkat. Saat ia melangkah masuk ke halaman, cahaya di halaman tiba-tiba meredup secara drastis. Api lilin dalam tenda duka juga tiba-tiba berubah menjadi hijau samar. Wanita tua itu melangkah perlahan menuju ruang utama. Saat ia hendak melangkah melewati ambang pintu, aku segera merogoh sakuku, mengambil segenggam abu dupa, dan melemparkannya ke arahnya. Aku juga menggenggam beberapa koin 5 kaisar, dan menatap tajam wanita tua itu. Saat abu dupa tersebar di depan pintu ruang utama, wanita tua aneh itu tampak sedikit ragu. Dia langsung berhenti di ambang pintu. Matanya menatap tajam ke arah peti mati di dalam ruangan. Dengan suara serak, ia berkata, "Apakah Jiang Zhenlin benar-benar sudah mati?" Aku menatapnya dengan gugup dan bertanya, "Siapa kau?" Wanita tua itu menyeringai dingin dan berkata, "Aku datang untuk menghadiri pemakamannya. Sebelum meninggal, dia menyuruhmu menjaga roh di sini selama beberapa hari." Aku ragu sejenak sebelum menjawab. Kakek menyuruhku menjaga roh selama 3 malam. Kupikir wanita tua aneh ini akan terus menggangguku. Namun, di luar dugaanku, dia langsung berbalik pergi. Tanpa menoleh, dia berkata, "Setelah kau selesai menjaga roh, aku akan datang kembali untuk mengurus pemakamannya." Namun, tepat setelah wanita tua aneh itu keluar dari halaman, cahaya di halaman tiba-tiba kembali normal. Namun, di tempat aku menaburkan abu dupa di depan pintu ruang utama, terlihat beberapa jejak kaki yang berserakan. Hatiku langsung berdebar keras. Barusan, aku jelas melihat hanya wanita tua itu, yang berdiri di depan pintu. Namun, jejak kaki yang muncul di abu dupa, terlihat seperti milik sekumpulan orang yang berjalan di sekitar pintu. Hatiku semakin berdebar tak menentu. Begitulah, aku duduk di depan peti mati hingga fajar menyingsing. Malam pertama menjaga roh akhirnya berlalu dengan lancar. Namun, tubuh kakek di dalam peti sudah mulai kaku. Di wajahnya muncul bercak mayat. Bahkan samar-samar mulai tercium bau anyir. Hanya dalam 1 malam, tubuh kakek sudah mulai membusuk. Saat aku masih diliputi kebingungan, beberapa mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan rumahku. Dari dalam mobil, turun beberapa pria dan wanita parubaya. Dari penampilannya, mereka semua jelas orang kaya dan berkuasa. Saat mereka melihat tenda duka di halaman rumahku, wajah mereka langsung berubah menjadi aneh. Mereka segera melangkah cepat menuju ruang utama. Namun, saat melihat tubuh kakek di dalam peti mati, ekspresi para pria dan wanita itu semakin aneh. Beberapa menghela napas sedih, beberapa mengernyitkan dahi, sementara yang lain tampak seperti merasa lega. Setelah itu, mereka semua memberi penghormatan dengan hormat di depan peti mati. Mereka berkata bahwa besok akan membawa putri mereka untuk melihat kakek untuk terakhir kalinya. Setelah itu, mereka pun segera pergi. Hari itu berlalu dengan cepat. Rumah menjadi kembali sunyi. Aku mengambil paku peti dan memaku tutupnya dengan erat. Awalnya aku berencana menutup peti setelah 3 malam menjaga roh sebelum pemakaman. Namun, bau anyir yang berasal dari dalam peti mati menjadi semakin menyengat. Namun, itu bukan alasan utamanya. Alasan sebenarnya adalah saat malam mulai turun. Aku mendengar suara dari dalam peti mati.
Seperti suara kuku menggores bagian dalam peti. Mendengar itu, bulu kudukku langsung berdiri. Kakek pernah memberitahuku sebelumnya, bahwa setelah seseorang meninggal, masih ada sedikit napas yang tersisa di dadanya. Jika tubuhnya terkena benturan dari kucing atau anjing, ada kemungkinan besar ia akan bangkit kembali sebagai mayat hidup. Apapun yang terjadi, yang terbaik adalah segera menutup peti matinya terlebih dahulu. Setelah memaku peti mati dengan erat, aku mengambil tali tinta, lalu aku membuat 9 garis tinta di atas peti mati. Namun, aku masih merasa tidak tenang. Aku mengambil tali merah dan mengikat peti mati di bagian tengahnya, lalu mengikat simpul mati. Setelah menyelesaikan semua ini, barulah aku merasa sedikit lega. Sekitar pukul 10 malam, aku mulai mengantuk dan hampir tidak bisa membuka mata. Namun, tepat pada saat itu, aku mendengar suara aneh yang sangat pelan. Sekejap saja, kantukku langsung hilang. Sumber suara aneh itu, ternyata berasal dari peti mati di hadapanku. Apakah kakek benar-benar akan bangkit kembali? Namun, tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara deru mesin mobil dari depan halaman. Sebuah mobil mewah berwarna merah terang berhenti di depan rumahku. Dari dalam mobil, turun seorang wanita tinggi dan cantik. Ternyata dia adalah aktris terkenal Tang Weiwei. Dia juga salah satu dari 9 gadis, yang nasibnya telah diramalkan oleh kakek dulu. Kenapa dia datang ke sini sekarang? Aku melihatnya berjalan cepat menuju ruang utama. Ekspresinya terlihat sombong dan angkuh. Tatapannya yang mengarah kepadaku, juga mengandung sedikit ejekan dan penghinaan. Aku bertanya santai, ada urusan apa? Bukan berarti aku tidak tertarik pada Tang Weiwei. Bagaimanapun, seorang aktris terkenal datang berkunjung larut malam. Jika ini terjadi di waktu lain, aku mungkin akan membiarkan pikiranku melayang jauh. Namun saat ini, aku benar-benar tidak ada dalam suasana hati itu. Perhatianku sepenuhnya tertuju pada peti mati di ruang utama. Aku khawatir kakek tiba-tiba bangkit dan melompat keluar dari dalamnya. Melihat responsku yang acuh tak acuh, Tang Weiwei mengernyitkan alisnya dan mendengus pelan. Bertahun-tahun lalu, aku pernah datang ke sini bersama ayahku. Kakekmu pernah meramalkan nasibku. Aku selalu merasa berterima kasih padanya. Tapi jika kau berpikir aku akan menikah denganmu karena ini, itu jelas tidak mungkin. Aku datang ke sini malam ini untuk menjelaskan semuanya secara langsung. Besok ayahku akan membawaku ke sini. Namun, aku langsung memotong ucapannya. Dengan nada agak tidak sabar, aku berkata, sudah selesai bicara? Kalau sudah, cepat pergi. Aku masih banyak urusan. Saat ini aku benar-benar tidak ingin berdebat dengannya. Meski suara aneh dari dalam peti telah menghilang, tapi aku justru semakin tegang. Aku menyadari bahwa garis tinta di peti mati mulai memudar, seolah-olah sedang diserap oleh peti itu. Sementara tali merah yang melilit peti mati, perlahan berubah warna menjadi hitam kotor. Aku harus segera menyuruh Tang Weiwei pergi. Baru aku bisa menangani peti mati ini. Namun, caraku berbicara seperti ini jelas membuat Tang Weiwei yang angkuh marah. Dia menatapku dengan tajam, lalu melangkah ke depan peti mati. Tubuhnya menghalangi pandanganku ke peti mati. Aku telah menyelidiki kehidupanmu selama ini. Makanan, pakaian, dan semua kebutuhanmu tidak terlalu baik. Sejak kakekmu pensiun saat kau berusia 6 tahun, dia tidak pernah bekerja lagi. Keluargamu tidak memiliki banyak uang. Sambil berbicara, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan cek. Lalu dia melemparkannya ke arahku, seolah sedang mengusir seorang pengemis. Ini 1 juta yuan, anggap saja sebagai kompensasi untukmu. Dengan ini, kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawabanku, dia langsung berbalik dan berjalan keluar. Namun saat itu, aku bahkan tidak melirik cek 1 juta itu. Sebaliknya, aku hanya menatap tali merah di peti mati. Mataku sedikit menyipit. Tali merah yang sebelumnya menghitam kini berubah kembali, berwarna merah segar seperti darah. 9 garis tinta di peti mati juga kembali menjadi hitam pekat. Keanehan yang terjadi barusan, seolah-olah tidak pernah terjadi. Aku langsung berteriak, Tang Weiwei. Tang Weiwei yang baru saja keluar dari ruang utama berhenti dan berbalik. Apa, uangnya kurang? Sebut saja jumlahnya, asalkan tidak terlalu berlebihan. Kita bisa bernegosiasi, tapi besok, di depan semua orang. Sebelum dia menyelesaikan ucapannya, aku kembali memotongnya. Aku menatap tajam ke dahinya. Asap hitam samar muncul di dahinya. Aku berkata dengan sangat serius, kakek pernah meramalkan nasibmu. Malam ini, sebelum pergi, kau sebaiknya memberi penghormatan. Jika tidak, rasanya kurang pantas. Dahinya tampak gelap dan dipenuhi aura negatif. Jika tidak dinetralkan, dalam beberapa hari ke depan, dia pasti akan mengalami musibah. Tang Weiwei benar-benar sial malam ini. Jika tadi dia tetap berdiri di depan pintu ruang utama dan berbicara denganku, atau langsung pergi, mungkin tidak akan ada masalah besar. Namun, karena merasa aku mengabaikannya, sifat angkuhnya muncul. Dia malah berjalan ke depan peti mati dan menghalangi pandanganku.
Aku pun tidak tahu bagaimana aura jahat dari peti mati bisa berpindah sebagian ke tubuhnya. Dia adalah salah satu dari 9 gadis yang diramalkan oleh kakek. Dan di malam kedua aku menjaga roh, dia malah datang untuk memaksaku membatalkan perjodohan masa lalu. Akibatnya, dia mengganggu keberadaan kakek di dalam peti. Kakek pernah berkata, jika keluarga dari 9 gadis itu datang dengan surat pernikahan, terimalah. Jika mereka tidak muncul atau menolak memenuhi janji, abaikan saja. Mereka akan menerima akibatnya sendiri. Namun, melihat Tang Weiwei yang hampir tertimpa bencana, aku tetap secara naluriah ingin memperingatkannya. Jika dia mau bersujud memberi penghormatan kepada kakek, mungkin saja malapetaka ini bisa dihindari. Kalaupun tidak bisa dihindari, selama dia mau berlutut di depan peti kakek, dan memberi penghormatan, setelah 3 malam menjaga roh berlalu, aku bisa membantunya mengusir energi jahat. Namun, niat baikku ini, malah dianggap omong kosong olehnya. Dia melirik peti mati dengan alis berkerut, ragu sejenak, lalu langsung berbalik dan pergi. Kata-kata baik sulit menyadarkan orang yang sudah ditakdirkan mati. Kasih sayang yang besar pun tidak bisa menyelamatkan mereka yang menolak keselamatan. Aku sudah memperingatkannya, jika dia sendiri tidak mau menyadarinya, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Setelah Tang Weiwei pergi, aku mengambil segenggam abu dupa dari sakuku. Lalu dengan hati-hati, aku menaburkannya, mengelilingi tutup peti mati. Setelah memastikan tidak ada keanehan lagi, aku akhirnya bisa sedikit lega. Malam itu berlalu tanpa kejadian aneh apapun. Namun, hatiku tetap dipenuhi kegelisahan. Aku selalu merasa bahwa di malam terakhir menjaga roh, sesuatu yang besar akan terjadi. Saat fajar menyingsing, satu persatu mobil mewah mulai memasuki desa. 9 keluarga yang nasibnya pernah diramalkan oleh kakek akhirnya datang. Namun, hanya 3 keluarga yang membawa serta putri mereka. Tang Weiwei ada di antara mereka. Selain dirinya, 2 gadis lainnya adalah Liu Qian dan Wang Xiaoman. Keduanya memiliki kecantikan yang tidak kalah dengan Tang Weiwei. Sementara itu, 6 keluarga lainnya tampak canggung dan sedikit gelisah. Mereka berbisik pelan, seolah ragu untuk mengungkapkan sesuatu. Setelah masuk ke ruang utama, mereka pertama-tama memberikan penghormatan kepada peti mati kakek. Kemudian, dengan ekspresi menyesal, mereka mulai berbicara tentang situasi keluarga mereka. Mereka memberikan berbagai alasan, namun, pada akhirnya, semuanya bisa dirangkum dalam satu kalimat. Mereka ingin membatalkan perjodohan. 3 keluarga, Tang, Liu, dan Wang, tetap diam. Mereka berdiri di sudut ruangan, menyaksikan ke-6 keluarga lainnya berbicara. Tatapan Tang Weiwei dan 2 gadis lainnya kepadaku tampak mengandung sedikit rasa kasihan. Jika saja kakek tidak tiba-tiba meninggal, apakah mereka masih akan menunjukkan wajah seperti ini? Akhirnya, Bai Yong dari keluarga Bai maju ke depan. Dia menghela napas dan berkata kepadaku, Jiang Seng, kematian adalah bagian dari kehidupan. Kau harus tabah menerimanya. Jingjing tidak datang hari ini. Dia benar-benar menolak perjodohan ini. Dia keras kepala. Kuharap kau bisa mengerti. Setelah mengatakan itu, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan cek. Dia meletakkannya di hadapanku. Dengan nada sedikit ragu, dia berkata, kakekmu sangat berbakat dalam meramal. Ketika dia meramalkan nasib kami dulu, dia tidak meminta bayaran. Hari ini, anggap saja ini sebagai kompensasi. Mulai sekarang, anggap saja kita sudah lunas. Jika suatu hari nanti kau menghadapi kesulitan, kau bisa datang ke Suzhou dan mencari Paman Bai. Asalkan aku bisa membantumu, aku pasti akan membantu. Setelah mengatakan itu, Bai Yong kembali memberi penghormatan kepada peti mati. Dia menghela napas pelan, lalu bergegas pergi. Beberapa keluarga lainnya juga maju ke depan. Mereka mengulang kata-kata serupa seperti yang dikatakan Bai Yong. Setelah sedikit berbasa-basi, mereka meninggalkan cek mereka, lalu buru-buru pergi. Angka di cek-cek itu cukup besar. Jika aku bilang aku tidak tergoda, itu pasti bohong. Namun, aku tahu dengan jelas bahwa aku tidak boleh menerima uang ini. Kakek pernah berkata, jika mereka membatalkan perjanjian, mereka sendiri yang akan menerima akibatnya. Ini adalah hukum sebab akibat. Jika aku benar-benar mengambil uang ini, mungkin akibatnya justru akan menimpaku. Jadi ketika 6 keluarga itu pergi dengan tergesa-gesa, aku tidak berusaha menahan mereka. Aku mengambil semua cek yang mereka tinggalkan, dan melemparkannya ke dalam tungku api di depan peti mati. Tindakan ini membuat 3 keluarga yang tersisa tercengang. Tang Weiwei bahkan langsung berteriak, Jiang Seng, apa kau sudah gila? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, ayahnya, Tang De, menarik lengannya. Dia menghentikannya agar tidak melanjutkan perkataan. Dengan senyum tenang, dia berkata kepadaku, tak tergoda oleh uang, menganggap uang tak lebih dari debu. Benar-benar cucu sejati dari mendiang kakekmu. Jika kau bisa mewarisi sebagian dari kemampuannya, dimanapun kau berada di masa depan, kau tidak akan pernah kekurangan uang. Datanglah.
Kakek benar-benar menebak dengan tepat sebelum meninggal. Pasti ada orang yang akan bertanya apakah aku mewarisi ilmunya. Kata-kata Tangde ini tidak lain adalah ingin menguji apakah aku benar-benar mempelajari ilmu Feng Shui dan ramalan dari kakek. Saat Tangde berbicara, ayah Liu Qian dan Wang Xiaoman juga menatapku dengan penuh harap. Tatapan mereka seolah menyiratkan rasa penasaran yang kuat. Namun, aku tidak akan melanggar pesan terakhir kakek. Aku berpura-pura menunjukkan ekspresi sedih, menatap peti mati dengan tatapan kosong, lalu berkata dengan suara pelan. Paman Tang, kau bercanda. Sejak kecil aku selalu bernasib buruk. Kakek sudah menghabiskan seluruh hidupnya untuk membesarkanku. Itu sudah lebih dari cukup. Kakek percaya bahwa nasibku penuh kesulitan. Dia tidak mengizinkanku menyentuh ilmu Feng Shui dan ramalan. Dia hanya berharap seumur hidupku aku bisa menjalani kehidupan biasa dengan damai. Setelah mendengar ucapanku, ekspresi Tangde dan yang lainnya berubah. Ayah Liu Qian dan Wang Xiaoman, yang tadinya menunjukkan ekspresi penuh harap, kini tampak kecewa. Sedangkan Tangde, dia hanya melirikku dengan penuh keraguan. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, namun pada akhirnya hanya menghela napas. Pada saat itu, Tang Weiwei tampak tidak bisa menahan diri lagi. Dia terus memberi isyarat mata kepada Tangde, namun, Tangde berpura-pura tidak melihatnya. Akhirnya, karena tidak sabar, Tang Weiwei langsung berkata, Jiang Seng, aku sudah membawa surat pertunangan. Aku tidak mengakui perjodohan yang dulu. Di zaman modern seperti ini, masih ada perjodohan semacam ini. Aku langsung memotong perkataannya. Boleh. Dua kata itu membuat Tang Weiwei terdiam sejenak. Dia hanya menatapku dengan bingung. Sedangkan Tangde menatapku dengan sangat dalam. Tang Weiwei menyerahkan surat perjodohan kepadaku. Tangde tersenyum dan berkata, Jiang Xianzi, 6 keluarga sebelumnya kurang menghormati adat. Mereka tidak membawa surat perjodohan yang dulu diramalkan oleh kakekmu. Ini merupakan bentuk ketidaksopanan kepada mendiang kakekmu. Tapi surat perjodohan Weiwei sudah dibawa ke sini. Kuharap kau bisa melihatnya terlebih dahulu, lalu membakarnya sendiri untuk kakekmu. Dengan begitu, kakekmu di alam sana bisa mengetahui bahwa perjodohan ini telah diakhiri. Mendengar itu, aku tertegun sejenak. Tangde ini tidak sesederhana yang terlihat. Jika aku menerima surat perjodohan itu dan membakarnya sendiri, maka jika benar-benar ada karma buruk yang datang, bencana yang menimpa keluarga Tang bisa berkurang. Namun, ini juga berarti memindahkan karma buruk kepada orang lain. Bagaimana mungkin seorang pebisnis memahami hal-hal seperti ini? Aku tidak bisa menahan diri untuk melihat wajah Tangde. Wajah Tangde sangat baik. Dahinya lebar dan dagunya tegas. Ciri khas seseorang yang kaya dan sukses. Namun, di antara alisnya, terdapat garis hitam samar. Ini menunjukkan bahwa kekayaan turun-temurun keluarganya akan bermasalah. Alasan mengapa masalah itu belum terjadi, adalah karena di dahinya, terlihat selapis cahaya ungu yang tipis. Jelas bahwa ada seseorang yang membantu dan melindunginya. Sayangnya, cahaya ungu itu terlalu lemah. Seperti bisa menghilang kapan saja. Ini berarti orang yang membimbingnya juga memiliki kemampuan terbatas. Yang paling menarik adalah, ketika aku menerima surat perjodohan Tang Weiwei, aku hampir tertawa saat membaca isinya. Di dalam surat itu, terdapat ramalan kakekku tentang Tang Weiwei. Isinya mengatakan bahwa pada usia 18 tahun, dia akan menghadapi bencana. Mungkin karena tadi malam, dia tiba-tiba datang ke rumahku. Namun, jika aku membantunya, bencana ini baginya tidak akan menjadi sesuatu yang buruk. Tapi di dalam surat perjodohan ini, tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi seseorang telah mengubahnya. Dengan pena cinnabar di atas surat perjodohan kakek, sekarang malah jadi lebih buruk. Masalah kecil berubah menjadi bencana besar. Konsep mengurai lebih baik daripada menghalangi. Apakah orang yang membantu Tangde tidak memahaminya? Atau bisa jadi, orang yang berada di belakang Tangde sengaja ingin menjebak keluarga Tang? Ramalan yang dibuat oleh kakekku bukanlah sesuatu yang bisa diubah dengan mudah. Namun, setidaknya ini mempermudah urusanku. Jika di kemudian hari keluarga Tang menghadapi masalah, kecuali langit benar-benar buta, maka karma buruk itu tidak akan bisa dialihkan kepadaku. Dengan tegas, aku langsung melemparkan surat perjodohan ke dalam tungku api di depan peti mati. Melihat hal ini, Tangde menghela napas lega. Setelah mengucapkan beberapa kata basa-basi, dia membawa Tang Weiwei pergi dengan terburu-buru. Saat Tang Weiwei pergi, aku bisa melihat dengan jelas bahwa kabut hitam di dahinya menjadi semakin pekat. Bukan hanya Tang Weiwei, kemungkinan seluruh keluarganya tidak akan terhindar dari bencana ini. Setelah Tang Weiwei dan ayahnya pergi, aku menoleh ke arah Liu Qian dan Wang Xiaoman. Dengan sedikit pasrah, aku berkata, kalian masih menunggu apa? Serahkan surat perjodohan kalian. Setelah aku membakarnya untuk kakek, kalian bisa pergi. Kita tidak akan ada hubungan lagi setelah ini. Wang Xiaoman tersenyum ceria padaku. Dia mengeluarkan surat perjodohan, lalu langsung menyelipkannya ke dalam dadaku. Dengan suara jernih,
Dia berkata, Kak Jiang Seng, ini adalah surat perjodohanku. Jangan kau bakar. Simpan baik-baik. Ya, perjodohan yang ditetapkan oleh kakekmu. Mana bisa dengan mudah dibatalkan? Lagi pula, aku sangat menyukaimu. Saat aku masih terpana dan belum bereaksi, Wang Xiaoman bahkan mengusap kepalaku. Rasanya bukan seperti perlakuan terhadap seseorang yang disukai. Lebih seperti seseorang yang baru mendapatkan mainan baru. Sementara itu, ayahnya, Wang Kang, tampak sedikit ragu. Dengan senyum masam, dia berkata, Xianzi, kami menyerahkan surat perjodohan ini kepadamu. Tapi bagaimanapun juga, kakekmu baru saja meninggal. Sesuai adat kami, selama 3 tahun ke depan, kau seharusnya tidak boleh mengadakan pernikahan. Setelah masa berkabung 3 tahun selesai, baru kita bicarakan soal pernikahan. Lagi pula, kau dan Xiaoman masih muda. Bagaimana menurutmu? Apalagi yang bisa kukatakan? Jelas bahwa keluarga Wang hanya ingin berhati-hati, karena takut ada sesuatu yang disiapkan oleh kakek. Aku langsung menjawab, aku akan mengikuti apa yang Paman Wang katakan. Jika dibandingkan dengan keluarga Tang dan 6 keluarga lainnya, pendekatan Wang Kang jauh lebih menghormatiku. Jika di masa depan keluarga Wang mengalami kesulitan, mungkin aku akan membantu mereka sedikit. Namun, apa yang dilakukan oleh Liu Qian berikutnya, benar-benar membuatku terkejut. Dia sama sekali tidak menghiraukan tatapan peringatan ayahnya. Dia langsung mengambil surat perjodohan, dan menyerahkannya kepadaku. Dengan suara dingin, dia berkata, kapan kita akan mengadakan pernikahan? Saat aku masih terkejut dengan gaya Liu Qian ini, tiba-tiba, suara dentuman samar terdengar dari arah peti mati. Semua orang secara refleks langsung menoleh ke sana.